Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nur Eristia Meilinda dengan nomor induk mahasiswa 432200101010 dari Prodi S1 Akuntansi. Dibuat video kali ini untuk memenuhi nilai kuis pertemuan pertama mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan tema Sistem Ekonomi. Di dalam sebuah negara tentu terdapat perekonomian yang berguna menyokong kehidupan masyarakatnya. Di balik perekonomian itu, terdapat sebuah sistem yang berfungsi untuk mengatur negara tersebut. Pada dasarnya, sistem ekonomi merupakan suatu cara yang diambil dalam rangka mengatur sekaligus mengorganisir seluruh kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip tertentu dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Secara garis besar, sistem ekonomi yang diterapkan di berbagai negara yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi ini merupakan suatu sistem yang berdasarkan kebiasaan dan tradisi masyarakat secara turun-menurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Negara yang menganut sistem ekonomi ini seperti Afrika Tengah, dan ternyata Indonesia sendiri masih ada yang menerapkan, yaitu di wilayah Papua dan Nuga. Kelebihan dari sistem ekonomi ini yaitu tidak adanya eksploitasi SDM dan SDA yang berlebihan dan lingkungannya yang terjaga. Sedangkan kekurangannya yaitu peradaban manusia tidak maju atau berjalan di tempat. Sulit memenuhi kebutuhan karena alat produksinya yang sederhana. Dan kegiatan ekonomi tidak optimal karena belum adanya alat tukar. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi ini sering disebut dengan sistem ekonomi terpusat. Dalam sistem ekonomi ini, pemerintah memiliki kedaulatan yang dominan dalam pengaturan kegiatan perekonomian. Penguasaannya berupa pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem ekonomi komando ini berupa Rusia, Cina, dan negara-negara Eropa Timur bekas Uni Soviet. Kelebihan dari sistem ekonomi komando ini dapat mengurangi pengangguran karena pemerintah memegang kendali penuh terhadap semua faktor produksi. Tanggung jawab perekonomian pada pemerintah, sehingga pemerintah akan terus berinovasi agar ekonomi negara tetap stabil. Jaminan kepada masyarakat bahwa produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kekurangannya yaitu adanya mobilisasi yang cepat membuat sistem ini dapat menyebabkan kurangnya kebutuhan masyarakat karena produksi yang dihasilkan tidak selalu didasarkan atas permintaan masyarakat. Dan akan menghambat inovasi dari masyarakat. Selanjutnya, sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi ini disebut juga dengan sistem ekonomi liberal karena adanya kebebasan bagi masyarakat dalam berwirausaha. Sering juga disebut dengan sistem ekonomi kapitalis karena peran kepemilikan modal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan ekonomi. Negara yang menganut sistem ekonomi ini seperti Amerika Serikat dan negara-negara di benua Eropa seperti Inggris, Korea Selatan, dan juga Jepang. Kelebihan dari sistem ekonomi pasar ini yaitu persaingan yang bebas sehingga bisa mendapatkan barang berkualitas tinggi dengan harga yang cenderung murah. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan kemampuan dan potensinya masing-masing. Dan penggunaan sumber daya menjadi lebih optimal. Kekurangannya yaitu adanya kebebasan memunculkan eksploitasi SDA dan SDM secara besar-besaran. Pemilik modal besar dapat menguasai roda ekonomi. Minimnya peran pemerintah sehingga membuat kegiatan ekonomi mudah terjadi resesi dan juga krisis. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi ini merupakan campuran dari sistem ekonomi pasar dan juga sistem ekonomi komando. Akibatnya, peran pemerintah dan swasta menjadi sama besar. Negara yang menganut sistem ini yaitu seperti India, Indonesia, dan juga Filipina.
Kelebihan dari sistem ekonomi campuran yaitu pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mengatur pasar dan menindak praktek monopoli. Contohnya mencegah kenaikan harga yang berlebihan. Pemerintah berwenang untuk mengeluarkan kebijakan terkait pencegahan produksi barang yang berpotensi mencemari lingkungan dan terciptanya pemerataan pendapatan. Kekurangan dari sistem ekonomi campuran yaitu banyaknya kekuatan pasar akan menimbulkan ketimpangan dalam persaingan bisnis dan tidak tepatnya dalam mengolah sumber daya. Berpotensi memperlambat pertumbuhan perekonomian negara. Dan tidak ada kejelasan dan peraturan tentang seberapa besar porsi pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia yaitu sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang dijalankan dengan nilai dan moral yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasarnya. Sistem ekonomi ini dipilih karena mengandung makna demokrasi ekonomi. Oleh karena itu, sistem ekonomi Pancasila sering disebut juga sebagai sistem demokrasi. Landasan pokok perekonomian Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.